Hai semua, baik lagi sama gua, Hanif, atau biasa dipanggil Reja. Jadi sekarang di VBL kali ini kita akan belajar tentang array. Nah, jadi apa itu array? Array adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama. Nah, kayak gimana tuh? Langsung aja. Jadi kita di sini bisa melihat perbedaan variabel biasa dan variabel array. Nah, kalau variabel biasa, tiap variabel hanya dapat diisi oleh satu data. Contoh, A sama dengan 1, atau A sama dengan Reja atau Hanif. Tapi bedanya variabel array, itu array bisa menyimpan lebih dari satu data. Contoh di sini array kurung siku 4. Nah, berarti di situ kita menyimpan 4 data. Contohnya 1, 2, 3, 4. Bukan berarti ketika kita menyimpan 4 data, itu harus 1, 2, 3, 4. Tapi bisa juga 3456 atau 6729 atau 101113 itu. Atau bisa juga dengan ABCD. Oke, kita lanjut lagi. Jadi pendeklarasian array-nya, bila array tidak diketahui, maka nama underscore array kurung siku 10. Lalu apabila sudah diketahui datanya, maka ditulisnya akan seperti gambar yang sebelahnya. Integer nama, underscore array, lalu di situ datanya 4 sama dengan kurung kurawal 6729. Jangan lupa, jika kita sudah tahu datanya, kita pakai kurung kurawal, bukan pakai kurung biasa. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kita diberikan dua contoh array. Yang pertama ada integer array, dan yang kedua ada char array. Nah, kita dikasih 4 data yang di integer, yaitu 6, 7, 2, 9. Nah, setiap array, setiap datanya itu punya indeks. Nah, di sini indeks 6 adalah 0, indeks 7 adalah 1, indeks 2 adalah 2, dan indeks 9 adalah 3. Jadi indeks itu dimulainya dari 0, bukan dari 1. Bukan berarti apabila array-nya 4, maka indeks yang 9 adalah 4. Oke, kita lanjut yang char. Di sini kita diberikan datanya 4, yaitu ABCD. Indeks A adalah 0, lalu indeks B adalah 1, dan indeks C adalah 2, indeks D adalah 3. Sama ya, indeksnya dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi, indeks dari D bukan 4, tapi 3. Oke, kita lanjut nih. Jadi kita bisa mengambil data array. Contoh mengambil data array-nya, kita bisa lihat di inputannya. Di sini char huruf array 4, A, B, C, dan D. Lalu kita printf indeks 3 %C backslash n. Nah, kita bisa lihat outputnya di sini indeks 3 adalah D. Kenapa indeks 3 adalah D? Nah, kita bisa lihat itu, bahwa indeks A adalah 0, indeks B adalah 1, indeks C adalah 2, dan indeks D adalah 3. Maka indeks 3 adalah D. Seperti yang sudah dicetak di dalam output. Kurang lebih seperti itu. Oke, lalu selain mengambil data, kita juga bisa mengubah data array. Kita bisa melihat di inputannya, char, huruf, array 4, lalu datanya ada 4 ya, ada A, B, C, dan D sama. Tapi di sini kita ingin mengubah datanya. Kita bisa lihat di huruf, di situ kita masukkan array 3 sama dengan H. Nah, itu adalah rumus untuk kita mengubah data array. Yang tadinya indeks 3 adalah D, kita ubah menjadi H. Jadi kita masukkan indeks keberapa yang ingin kita ganti. Umpama kita ingin mengubah indeks 2, berarti ketika kita printf indeks 2 adalah H, bukan C. Seperti itu. Sama seperti yang kita lihat dari contoh sekarang, kita bisa lihat outputnya, indeks 3 adalah H. Kan sebelumnya indeks 3 adalah D. Tapi kita ubah datanya
menjadi H. Seperti itu. Kalian bisa coba sendiri dan kalian bisa run sendiri. Apakah hasilnya sama atau tidak. Kalian buktikan sendiri. Lalu selain mengubah data, kita juga bisa menggunakan looping dan array. Nah, kita bisa lihat langsung ke inputannya. Jadi kita deklarasikan dulu array dan datanya seperti biasa, char, huruf, lalu kita masukkan array-nya, datanya dapat. Yaitu A, B, C, dan D. Lalu kita panggil integer I untuk perulangannya. Kita di sini menggunakan for loop, lalu kita printf indeks ke %d, yaitu akan muncul output seperti gambar berikut setelahnya. Nah, kita sebelumnya sudah tahu kan bahwa looping itu gunanya untuk mengulang atau perulangan. Maka apabila kita menggunakan looping, semua indeks dari 0 sampai 3 akan dicetak di dalam output. Seperti itu. Kalian bisa buktikan sendiri. Nah, menghitung rata-rata dengan array. Kita juga bisa menghitung rata-rata dengan array. Nah, contohnya di sini kita akan menghitung rata-rata dari 7 orang anak dari kelas A yang diberi uang jajan sebesar 20.000, 50.000, 25.000, 35.000, 30.000, 100.000, dan 15.000. Nah, kita akan menghitung rata-rata uang jajan dari 7 orang anak kelas A menggunakan array. Nah, kita pertama deklarasi tipe data array dan datanya dulu. Integer, uang underscore jajan, array yang 7, lalu kita masukkan datanya, 20.000, 50.000, 25.000, 35.000, 30.000, 100.000, dan 15.000. Nah, lalu kita harus ketahui dulu rumus rata-ratanya adalah jumlah data dibagi banyak data. Langsung kita hitung jumlah banyak datanya, yaitu N size sama dengan size of dalam kurung uang jajan dibagi size of dalam kurung uang jajan array 0. Nah, size of adalah sebuah fungsi yang pada operasi tersebut merupakan sebuah pendeklarasian panjang array. Oke. Lalu kita akan menghitung jumlah datanya, kita panggil dulu integer I untuk melakukan perulangan. Lalu kita panggil tipe data float untuk memasukkan sum sama dengan 0 atau untuk memasukkan sum. Nah, lalu kita masukkan for loop di sini I sama dengan 0, lalu I kurang dari N, lalu I plus plus, lalu sum plus sama dengan uang underscore jajan array I. Nah, itu ya. Lalu di sini kita akan menghitung rata-ratanya. Jadi float rata, pertama kita tulis float rata, lalu rata sama dengan sum dibagi N. Lalu kita print F, rata-rata uang jajan kelas A adalah %.2F backslash N. Nah, .2F ini gunanya untuk mencetak dua angka di belakang koma. Lalu tidak lupa kita masukkan variabel rata. Lalu outputnya akan kurang lebih seperti ini. Rata-rata uang jajan kelas A adalah 39.285,71. Nah, kenapa ada 0,71-nya? Itu kita bisa lihat dari printf-nya, di situ ada %.2f, di mana saya ulangi lagi. .2f ini gunanya untuk mencetak dua angka di belakang koma. Oke, selain itu kita juga bisa membuat array multidimensi. Kayak gini. Jadi, integer nama, underscore array, di sini kita bisa memasukkan dua array sekaligus. Contohnya, integer array underscore 2D, array 3, array 3. Nah, contoh inisialisasinya yaitu bakal ada 3 kurung kurawal dan akan ada 3 data di dalam kurung kurawal tersebut. Nah, analoginya, array 2 dimensi ini biasanya dianalogikan sebagai matriks.
Oke, kita lanjut. Array multidimensi. Cara penulisannya kayak gini. Jadi integer array underscore 2D untuk array yang pertama itu adalah jumlah baris. Nah, untuk yang array keduanya itu adalah jumlah kolomnya. Kita bisa lihat di gambar di samping kirinya. Kita bisa lihat di situ indeksnya gimana sih? Nah, di sini kita lihat dari barisnya dulu. 2, indeks barisnya 0, dan indeks kolomnya juga 0. Tapi 5, indeks barisnya 1, indeks kolomnya 0. Lalu 7, indeks barisnya 2, indeks kolomnya 0. Nah, dan seterusnya. Lalu, kita lanjut. Kita bisa membuat matriks dengan array. Kita bisa lihat inputannya. Di sini, integer array underscore 2D. Lalu kita masukkan 2 array di sini. Ada datanya setiap array 3. Seperti itu. Lalu, kita panggil lagi di bawahnya integer I dan J. Karena di sini kita akan buat perulangan di dalam perulangan. Nah, yang pertama itu adalah for I sama dengan 0, lalu I kurang dari 3, lalu I++. Dan yang perulangan yang kedua, J sama dengan 0, lalu J kurang dari 3, lalu J++. Lalu kita printf %D spasi, jangan lupa pakai spasi, lalu kita masuk koma array underscore 2D. Tidak lupa kita masukkan array-nya ya, I dan J-nya. Lalu, setelah itu kita printf \n yang pertama, itu untuk perulangan yang pertama. Lalu, printf \n yang kedua, itu untuk perulangan yang kedua. Maka, output yang dihasilkan kurang lebih akan seperti berikut. Kalian bisa membuktikannya sendiri. Nah, jadi seperti itu aja untuk materi array kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Dan ditunggu materi-materi berikutnya bersama gua. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman gua, yaitu Dimas. Oke, terima kasih semuanya. Oke, semuanya kita lanjutkan untuk membahas beberapa contoh latihan soal tentang array. Nah, di sini kita telah menyiapkan 3 contoh latihan soal yang akan kita bahas bersama-sama. Soal yang pertama adalah bantulah Denzel untuk mengurutkan n bilangan bulat dari bilangan terkecil hingga yang terbesar. Untuk format inputnya adalah baris pertama berisi n bilangan bulat, kemudian untuk baris kedua berisi AI plus 1 sampai dengan AN, yaitu bilangan yang ingin diurutkan. Untuk format outputnya itu adalah berisi bilangan bulat yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian pembatasnya untuk N dan juga AI plus 1 sampai AN, itu sama-sama dimulai dari 1 sampai dengan kurang dari sama dengan 100. Nah, untuk sampel inputnya di sini ada 5. 5 ini menyatakan banyaknya angka yang akan kita urutkan. Kemudian di sini ada 3, 1, 3, 5, 4. Untuk outputnya sendiri adalah bilangan dari yang paling kecil hingga yang paling besar, yaitu 1, 3, 3, 4, 5. Oke. Di sini kita akan mencoba untuk mengurutkan dari masing-masing angka yang diberikan. Contohnya adalah seperti ini, 3, 1, 3, 5, 4. Nah, kita tahu bahwa ini bisa kita anggap sebagai sebuah array yang memiliki panjang 5. Kalau misalkan kita berbicara array, pasti ada hubungannya dengan indeks. Nah, indeks ke-0 itu nilainya 3, indeks pertama nilainya 1, indeks kedua nilainya 3, indeks ketiga nilainya 5, indeks keempat nilainya 4. Untuk mengurutkan nilai-nilai ini, maka kita akan membandingkan untuk setiap indeksnya. Kita akan mulai dari indeks yang pertama. Indeks pertama itu bernilai 1. Kemudian kita akan bandingkan dengan indeks sebelumnya, yaitu indeks ke-0, berarti 3. Maka indeks 1 dan indeks ke-0 yaitu 1 dengan 3. Apakah 1 kurang dari 3? Ternyata benar. Karena 1 kurang dari 3 berarti kita bisa tukar posisi 3 dengan 1-nya menjadi 1, 3.
kemudian diikuti dengan 3, 5, 4. Oke. Setelah kita membandingkan indeks pertama dengan indeks ke-0, kita maju lagi indeks kedua dengan indeks ke-1. Indeks kedua nilainya 3, indeks ke-1 nilainya 1. Oke. Nah, kita akan membandingkan lagi apakah 3 itu kurang dari 1. Ternyata bukan, 3 tidak kurang dari 1. Sehingga kita maju lagi ke indeks ketiga dengan indeks kedua. Indeks ketiga nilainya 3, indeks ketiga nilainya 5, indeks kedua nilainya 3. Oke, dari sini apakah 5 kurang dari 3? Ternyata bukan, 5 tidak kurang dari 3. Sehingga kita maju lagi ke indeks keempat. Indeks keempat kita bandingkan dengan indeks ketiga. 4 apakah kurang dari 5? Ternyata benar, sehingga kalau misalkan benar, kita bisa tukar posisinya menjadi 4, 5. Oke, sehingga urutannya menjadi 1, 3, 3, 4, 5. Oke, kita langsung bagaimana cara kita mengodingnya. Jadi, pertama yang kita lakukan adalah kita coba untuk membuat sebuah variabel yang namanya n, di mana n ini menyatakan panjang dari array-nya nanti. Kita nanti mau isi dia dengan si 5 ini. Oke. Kemudian kita bisa langsung buat array di sini dengan panjangnya n. Kemudian kita akan isi dengan menggunakan looping, di mana looping itu dimulai dari 0 untuk menyatakan indeksnya. Kemudian kita looping sampai kurang dari nilai n. Kemudian kita incrementkan nilai i. Di dalam looping kita coba untuk menginputkan dari nilai array tiap indeksnya. Oke, kemudian setelah berarti untuk baris ke-12 ini bakal diisi dengan nilai 3, 1, 3, 5, 4. Oke, setelah itu kita harus mengurutkan si 3, 1, 3, 5, 4 menjadi 1, 3, 3, 4, 5. Dengan cara kita akan membandingkan tiap indeksnya. Di sini kita bisa langsung looping. Kita mulai dari 0, kemudian looping sampai kurang dari n, kemudian kita incrementkan. Nah, di dalam looping kita coba untuk looping lagi, kita mulai dari 1 kalau yang ini, kemudian kita looping sampai kurang dari n, kemudian kita incrementkan. Kemudian kita bisa cek kondisinya jika seandainya array dengan indeks ke J itu kurang dari array indeks ke J kurang 1 atau indeks sebelumnya, maka yang bisa kita lakukan adalah kita akan menukar posisinya kan. Nah, cara menukar posisinya adalah kita harus membuat sebuah variabel terlebih dahulu, misalkan namanya temp. Temp ini kita gunakan untuk menyimpan nilai dari suatu indeks. Misalkan yang akan kita simpan adalah array dengan indeks ke J. Untuk selanjutnya, array indeks J kurang 1 itu akan digantikan dengan array indeks ke Untuk selanjutnya adalah array indeks ke J itu bakal digantikan dengan array indeks ke J kurang 1. Kemudian array indeks J kurang 1 nilainya akan bakal diganti dengan nilai si temp. Oke, bagaimana ini kerjanya? Kita copy terlebih dahulu. Oke, jadi di sini misalkan kita untuk looping yang pertama kita mulai dari 1, sehingga array indeks 1 lebih kecil daripada array indeks ke 1 kurang 1. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa array indeks satunya itu adalah si 3. Array indeks satunya adalah 1, array indeks ke 0-nya adalah 3. Berarti 1 kurang dari 3. Nah, pernyataan ini ternyata benar, sehingga kita bakal mengeksekusi di dalamnya. Nah, kita lihat di sini ada temp sama dengan array. Oke. Nah, di sini artinya apa? Berarti bisa kita tulis sebagai temp sama dengan array indeks ke 1. Array indeks 1 berarti nilainya adalah 1. Berarti nilai temp sekarang adalah 1. Oke. Kemudian kita lanjutkan array indeks ke J sama dengan array indeks J kurang 1. Berarti
karena J-nya sama dengan 1, berarti ini 1. Ini juga 1 kurang 1. Oke, kemudian bisa kita buat array indeks satunya adalah 1, array indeks ke 1 kurang 1 berarti 0, array indeks ke 0-nya adalah nilainya 3. Sehingga apa? Sehingga 1 sama dengan 3. Nah, di sini artinya apa? Artinya nilai dari array indeks ke 1, yaitu 1, bakal digantikan dengan array indeks ke 0, yaitu 3. Maka kalau misalkan kita coba untuk print ulang, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nilai dari array indeks 1 yang ini diganti dengan 3. Maka jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita pengen ngubah si 3 ini alias array indeks ke 0-nya. Ya udah, yang kita lakukan adalah kita coba untuk membuat array indeks ke 0 itu dimasukkan dengan nilai si temp-nya. Oke, berarti array indeks ke 0 yaitu 3 nih, 3 itu sama dengan temp. Temp itu ini, berarti temp itu tadi kita udah tahu nilainya adalah 1. Oke, 1. Sehingga apa? Sehingga kita bisa ngeprint ulang. Kalau kita print ulang, maka nilai 3 di sini akan berubah jadi 1. Oke, jadi kayak gini kurang lebih ya. Nah, kita akan coba lagi untuk si ketika J sama dengan nilainya 4. Oke, pada saat nilai J-nya sama dengan 4, maka yang terjadi adalah untuk array indeks keempat dan juga array untuk indeks ketiga, maka kita lihat di sini tadi, kita perhatikan yang ini, array indeks keempat yaitu 4 lebih kecil daripada array indeks ketiga yaitu 5. Berarti di sini 4, di sini 5. Oke. Kemudian apa? Kemudian di sini ada temp sama dengan array indeks keempat. Oke, berarti tempnya itu sekarang adalah array indeks keempat nilainya adalah 4. Oke, tempnya sekarang nilainya 4. Kemudian array indeks keempat itu sama dengan array indeks ketiga. Berarti di sini array indeks 4, 4. Array indeks ketiga itu nilainya adalah 5. Oke, maka artinya apa? Artinya array indeks keempat akan digantikan dengan array indeks ketiga. Array indeks keempat ini bakal digantikan dengan array indeks ketiga. Berarti begini. Susunannya sekarang menjadi ini berarti 1 ya. Kita lihat dari ini. 1, 3, 3, 5, 5. Oke. Berarti apa? Berarti kita pengen ubah si array indeks ketiganya dengan 4 kan. Nah, maka array indeks ketiga itu sama dengan temp, yaitu 4 sama dengan si tempnya tadi. Array indeks ketiga itu 5 bakal digantikan dengan temp. Tempnya itu tadi 4. Oke, berarti di sini menjadi 4. Oke, kurang lebih prosesnya seperti itu. Kemudian apa? Kemudian kita akan coba untuk print hasilnya. Kita looping dari 0. Kita looping sampai kurang dari n. Kemudian kita incrementkan. Kemudian kita coba untuk print. Kita coba untuk print nilai dari si masing-masing array-nya. Oke. Coba apakah udah benar? Oke, tidak ada error. Untuk sampel inputnya tadi 5, 3, 1, 3, 5, 4. Ada 5, 3, 1, 3, 5, 4. Oke. Maka yang terjadi adalah hasilnya 1, 3, 3, 4, 5. Oke, berarti udah benar. Tapi kita ingat bahwa kalau misalkan kita output seperti ini, tidak boleh ada spasi untuk output dari nilai indeks terakhir. Di sini masih ada spasi, walaupun tidak kelihatan. Caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan kondisi jika seandainya keadaan looping itu adalah di posisi terakhir indeksnya, maka kita cukup print nilai dari nilai dari array dengan menggunakan /n. Oke, berarti array indeks ke i. Oke, kemudian di sini else-nya. Oke. Kita coba copy lagi. Oke, seharusnya ini udah benar karena untuk /n-nya. Oke,
Contoh kasus pertama udah beres, sekarang kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Oke. Mas Hanif ingin membuat N kali M array 2 dimensi, lalu ia ingin mengubah indeks A, B dengan C, bantulah Mas Hanif. Untuk format if itu adalah baris pertama berisi N bilangan bulat, yaitu jumlah kasus uji, baris kedua itu dan seterusnya itu berisi nilai array, dan untuk baris selanjutnya berisi X, yaitu banyak indeks dan nilai yang ingin diubah. Oke. Untuk outputnya itu adalah berisi jawaban yang diminta. Jadi di sini kita bisa lihat ada sampel input 33. 33 itu menyatakan, 3 pertama itu menyatakan baris, baris itu dari kiri ke kanan, sedangkan kolom itu dari atas ke bawah. Nah, 3 pertama itu menyatakan baris, 3 kedua ini menyatakan kolom. Jadi kita punya array 2 dimensi dengan ukuran 3 kali 3, kemudian 3 di sini itu menyatakan 3 baris ke bawah yang nilai arraynya bakal kita ubah. Nah, contohnya di sini 113. 113 ini menyatakan bahwa array 2 dimensi dengan baris pertama dan kolom pertama, yaitu ini, itu bakal diubah nilainya dengan si 3, sehingga nanti outputnya seperti ini, 311. Kemudian untuk 223 berarti baris kedua dan kolom kedua akan digantikan dengan 3, sehingga hasilnya 131. Kemudian baris ketiga dan kolom ketiga digantikan nilainya dengan 3, sehingga hasilnya menjadi 113. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita harus sepakat bahwa untuk soal ini dia meminta nilai indeksnya itu dimulai dari 1. Sehingga kalau biasanya kita kan punya sebuah array tadi seperti ini ya. 3, 1, 3, 5, 4 dan kita mulai dari 0. Tapi untuk contoh kasus soal ini dia mulai dari 1 sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dimana indeks ke-1 sekarang 3, indeks kedua itu adalah 1, indeks ketiga itu adalah 3, indeks keempat itu 5, indeks kelima itu adalah 4. Oke, jadi kita harus sepakat terlebih dahulu bahwa soal ini itu indeksnya dimulai dari 1. Oke, sekarang kita langsung coba untuk ke codingannya. Oke, kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita lihat. Oke, berarti ada 3 sama 3, berarti kita bisa coba di sini membuat sebuah variabel yaitu N dan juga M. Kemudian kita input nilai dari N dan juga M-nya. Kemudian di sini kita coba untuk membuat sebuah array 2 dimensi dengan ukuran baris N dan juga kolom M. Oke. Kemudian kita coba untuk memasukkan masing-masing baris dan juga kolomnya dengan menggunakan looping. Kita looping pertama itu kita mulai dari 0, kemudian kurang dari N, kemudian kita incrementkan. Lalu di dalam looping ada looping lagi. Nah, kemudian ini, karena kita mulai dari 1, tadi sepakatnya untuk tiap indeksnya, maka untuk looping yang pertama I ini kita isi dengan 1. Dan J juga di sini kita mulai dari apa? J di sini kita mulai juga dari 1. Karena dia dimulai dari 1, berarti kita tambahkan sama dengan, kurang dari sama dengan. Oke. Sehingga untuk looping yang kedua kita mulai dari 1 dan sampai kurang dari sama dengan N, kemudian nilainya kita incrementkan. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung mengisi untuk masing-masing tiap nilai dari array 2 dimensinya. Kita isi untuk yang baris yang I, kemudian kita isi kolom yaitu J. Oke. Berarti looping pertama ini fungsinya adalah untuk baris, looping baris, dan looping yang kedua ini kita looping untuk kolom. Oke. Kemudian apa? Berarti nanti di dalam scanf ini yang untuk line ke-13 itu kita bakal ngisi sih 1111 ini semua. Kemudian di bawahnya kita lihat ada 3. Oke, berarti 3 itu menyatakan 3 baris ke bawah sehingga kita bisa buat sebuah variabel baru yaitu misalkan X, kemudian kita minta nilainya dari nilai X ini. Oke,
ini bakal diisi 3 nanti. Kemudian ini bakal diisi 3 sama 3. Oke. Setelah itu kita coba untuk looping, di mana kita looping lagi dari 1, ya kan? Karena indeksnya dimulai dari 1, kemudian di looping sampai kurang dari sama dengan nilai X, lalu kita inkrementkan. Kemudian kita coba untuk membuat sebuah variabel baru lagi. Variabel barunya kenapa? Karena setiap 3 baris ke bawah itu dia hanya ada terdiri dari 3, alias 3 variabel saja. Sehingga apa? Kita akan buat juga 3 variabel kalau kayak gitu. Misalkan variabel pertama itu adalah A, B, C. Oke. Kemudian kita minta inputannya untuk masing-masing nilai dari A, B, dan juga C. Nah, kemudian di sini tadi kita tahu untuk 113 di sini, 113 di sini menyatakan bahwa baris ke-1 dan juga kolom ke-1 diganti dengan 3. Sehingga kita bisa terjemahkan sebagai array 2 dimensi dengan baris ke A, kemudian kolom ke B, itu nilainya adalah C. Oke. Kemudian kita akan coba untuk print semua nilai array 2 dimensinya. Kita looping dari 1, indeksnya, kemudian untuk baris indeksnya, kemudian kita looping sampai kurang dari sama dengan n, kemudian kita inkrementkan, kemudian kita looping lagi, kita mulai dari 1, kemudian looping sampai kurang dari sama dengan n, lalu inkrementkan. Oke. Kemudian kita coba cara yang sebelumnya. Kalau misalkan loopingnya udah mencapai n atau indeks terakhir, maka kita cukup print dengan slash n, bukan dengan spasi. Nilai array 2 dimensi untuk baris ke I dan juga kolom ke J. Oke. Kemudian di sini bisa saya copy gitu kan ya. Saya copy, kemudian oke. Di sini bukan slash n tapi spasi. Oke, kita coba run. Apakah ada error? Oke, tidak ada error. Kita coba inputnya 33111 111 111 3 113 1 2 2 3 3 3 3. Oke, ternyata benar ya. Di sini kita bisa lihat 311 131 113 sama dengan si sampel outputnya 311 131 113. Oke, berarti sekarang contoh kasus 2 udah selesai. Kita lanjut ke contoh kasus yang ketiga. Oke, di sini Calvin sedang bermain dengan char untuk membentuk sebuah string. Dia ingin tahu apakah string yang ia buat merupakan sebuah palindrom atau bukan palindrom. Ini harusnya bukan palindrom ini. Kemudian palindrom adalah sebuah kata frasa, angka maupun susunan lainnya yang dapat dibaca dengan sama baik dari depan maupun dari belakang. Contohnya adalah kata apa malam ini merupakan palindrom, sedangkan dia baca bukan palindrom. Karena jika dibalik, ait dan juga acap. Jadi kalau dia itu dibalik jadi ait, kemudian kalau baca dibalik menjadi acap. Nah, bantulah Calvin untuk menentukan apakah string yang ia buat termasuk palindrom atau bukan. Oke, untuk format inputnya sendiri ada baris pertama itu berisi kumpulan char yang ingin dibentuk. Apakah termasuk palindrom. Kemudian untuk outputnya sendiri, jika palindrom maka print palindrom, jika bukan maka print bukan palindrom tanpa tanda petik 2. Oke, di sini kita punya pembatas nilai C-nya mulai dari 1 sampai kurang dari sama dengan 100, di mana dijamin bahwa char merupakan semuanya huruf kecil. Oke, di sini kita bisa lihat sampel inputnya malam, palindrom, kalau misalkan dia bukan palindrom. Oke, untuk memperjelas lagi bahwa palindrom adalah ketika angka-angkanya dibalik maka akan menghasilkan kata yang sebelumnya. Misalkan nih, malam kalau misalkan dibalik dari kanan
berarti jadi tetap MALAM. Sedangkan dia kita balik menjadi AID. Oke, ini menunjukkan bahwa dia itu bukan palindrom, tapi kalau malam dia palindrom. Nah, tugas kita adalah mengecek apakah kata yang dimasukkan itu merupakan palindrom atau bukan. Oke, di sini kita langsung ke codingannya saja. Kita coba hapus program yang sebelumnya. Langsung berupa sebuah string antara sampel input 1 dan juga input selanjutnya. Berarti di sini kita coba untuk mendeklarasikan sebuah char, misalkan input char dengan variabel input dia punya panjang 101. Kenapa saya isi 101? Karena kita bisa lihat pembatasnya di sini ya. C itu dimulai dari 1 dan kurang sampai dengan 100. Kenapa tidak 100? Ya, untuk mengantisipasi terjadinya error. Makanya saya masukin 1 di sini. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu kita coba untuk minta input nih. Minta input berupa %s dari si inputnya. Kita minta, artinya kalau %s ini menyatakan bahwa input yang berupa char kita susun menjadi sebuah string. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian apa? Kita untuk mengecek sebuah palindrom, maka kita bakal mengecek dari kanan ke kiri. Oke, dari kanan ke kiri. Artinya apa? Di sini untuk yang kiri itu M, untuk yang kanan itu M. Jika kita balik maka M sama dengan M. Bukan kita balik tapi kita cek. Jadi kita cek untuk nilai dari M untuk sebelah kiri dan M untuk sebelah kanan itu sama. Kemudian kita pindah lagi ke A. Kemudian untuk dari kanan kita pindah lagi A. Berarti masih sama. Nah, pada saat L berarti udah tidak ada yang bisa dibandingkan. Berarti kayak gini udah benar untuk dikatakan sebagai sebuah palindrom. Oke. Gimana dengan dia dan juga ait? Oke, di sini kalau misalkan kita pengen cek berarti kan D itu pasti kalau mau dibandingkan dengan A. Nah, dari sini kita udah tahu D harusnya D dong kalau misalkan mau benar. Tapi ini kenyataannya D sama dengan A. Berarti ini bukan palindrom. Oke, berarti pertama kita bakal looping. Oke, di sini sebelum di looping kita akan menambahkan suatu header yang namanya input string .h. Oke, fungsinya apa? Fungsinya kita akan menambah beberapa fungsi di dalam loopingan kita. Oke, loopingan kita dengan variabel i itu kita mulai dari kanan. Kita masukkan fungsi strlen dari input. Nah, oke. Fungsi strlen apa? Jadi strlen adalah fungsi di mana dia akan menyatakan panjang dari char yang kita masukkan. Jadi misalkan kita masukin malam nih, berarti strlen dari si malam ini dia nilainya adalah panjang dari char-nya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia punya 5 nih. Berarti bisa kita bilang jika seandainya malam, maka strlen dari malam itu sama dengan 5. Oke. Kemudian i lebih besar sama dengan 0 dan i min. Oke. Perlu diingat bahwa di sini karena dia kumpulan dari char, maka dia pasti juga punya indeks nih. Dia pasti punya indeks. Dimulai dari 0, 1. Ini kita kasih spasi aja. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. strlen tadi menyatakan panjang dari si char-nya, yaitu 5. Oke. Tapi untuk indeksnya sendiri, dia sampai 4. Karena kita bakal ngecek indeksnya, bukan panjangnya, maka strlen input ini kurang 1. Berarti dia bakal looping dari 4.
Oke, kalau tadi kita tidak kurangin 1 berarti 5 nih. Tapi kan 5 kita nggak tahu nih apa. Kita nggak tahu nih apa carnya. Makanya kita harus mulai dari 4 sesuai dengan indeks yang ada. Oke. Nah, di dalam looping kita bakal cek jika seandainya input dengan indeks ke X tidak sama dengan input indeks ke ini kan kita looping dari kanan sampai dengan kiri ya. Berarti untuk indeks kita akan membandingkan kita kan akan ngecek dari kanan ke kiri, tapi kita juga akan membandingkan si masing-masing dari kiri dan juga kanan. Berarti kalau kayak gitu ini input indeks ke I. Nah, di sini kalau misalkan dia memenuhi, maka kita langsung print bahwa ini itu bukan palindrom. Oke. Kemudian kita langsung break. Nah, di sini X ini pasti masih error karena kita belum deklarasikan. Oke. Kita deklarasikan terlebih dahulu nilai dari X-nya. Kemudian di sini X-nya akan bertambah. Oke. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita akan coba terlebih dahulu apakah ini udah benar. Misalkan dia bukan palindrom. Oke. Contohnya tadi yang bukan palindrom itu adalah baca. Oke. Baca. Bukan palindrom. Nah, tadi kalau misalkan malam itu kan palindrom. Apa yang terjadi? Tidak tereksekusi. Oke. Jadi gini. Pertama kita akan bahas terlebih dahulu masalah yang si looping ini. Apa maksud looping ini? Kenapa dia indeks ke X? Kenapa dia indeks ke Y? Oke. Di sini saya akan coba untuk copy terlebih dahulu. Oke. Jadi X ini, oh ya, kita deklarasikan di atas ya, lebih enaknya. Kita mulai dari 0. Jadi gini, pertama untuk looping pertama, misalkan nih, kita tahu I itu strlen dari I itu adalah strlen dalam kurung input dikurang 1. Tadi strlen input contohnya adalah malam ya. Strlen input contohnya inputnya adalah malam, itu dia panjangnya adalah 5. 5 dikurang 1, 4. Berarti I sekarang itu adalah 4. Oke. Nah, ketika nilainya 4 berarti X-nya 0, masih 0 nih. Karena baru looping pertama. I-nya di sini 4. Oke. Nah, oke. Berarti kita tahu input ke 0 itu adalah M. Kemudian input ke 4 ya, input ke 4 itu berarti M. Oke. Nah, dari sini apa artinya? Berarti karena M sama dengan M, dia benar. Berarti ini tidak akan tereksekusi. Dia tidak akan tereksekusi. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian pada saat I-nya sama dengan 3. Karena teman-teman bisa lihat di sini dia di decrement, bukan increment. Artinya dia semakin berkurang nilai I-nya. Oke. Kemudian berarti di sini jangan lupa X-nya ini akan selalu bertambah juga. Berarti sekarang 1. Dan di sini nilai dari I-nya itu sekarang adalah 3. Sehingga di sini kita isi dengan 3. Nah, ini indeks 1 adalah A dan indeks ketiga adalah A. Berarti ini bisa saya tulis sebagai A sama dengan A. Nah, ini juga benar, tapi ini tidak akan tereksekusi nih, karena tidak sama dengan. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi nih, berarti I sama dengan 2. Berarti di sini X-nya bertambah lagi, jadi 2. Kemudian I-nya berkurang, jadi 2. Oke, nah, di sini nilai X sama nilai I-nya itu sama. Dan juga kita bakal lihat untuk si indeks kedua itu sama L. Oke. Berarti di sini kan L itu sama dengan L. Oke.
Berarti ini juga tidak memenuhi ya, tidak akan tereksekusi. Nah, kalau gitu kita coba lanjut untuk looping lagi. Kita lanjut I sama dengan 1. Oke. Nah, ini X-nya semakin meningkat, ini juga menjadi 1, itu kan ya. Berarti indeks ketiga itu adalah A ya. Indeks ketiga itu adalah A. Kemudian indeks ke-1 juga A. Oke, berarti A. Nah, kemudian kita looping lagi untuk yang terakhir sampai kurang dari sama dengan 0. Berarti ini indeks keempat, X-nya naik ya. Kemudian ini jadi 0. Oke, berarti ini pasti juga M sama dengan M. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini M, ini A, ini L. Ini diulang lagi nih, A, M. Artinya apa? Kita bisa mengatur looping kita untuk menjadi lebih baik, yaitu dengan cara batasnya ini, yang I lebih besar sama dengan 0 ini, kita ganti dengan X. Artinya apa? Misalkan nih, tadi I-nya sama dengan 2. Sorry, bukan lebih besar sama dengan, tapi tidak sama dengan, lebih tepatnya. Artinya apa? Ketika nilainya I dan juga X, ini kan X-nya 2, I-nya 2. Ketika nilai I belum sama dengan X, maka dia akan terus looping. Tapi ketika udah sama, maka dia akan berhenti looping. Kita buktikan. Misalkan persen ALD, SN, kemudian I. Oke, di sini kita lihat akan ada berapa banyak looping ya. Malam. Oke, 43 sesuai dengan yang kita mau. 43. Oke, 43. Oke. Artinya hanya ada 2 looping. Oke, kemudian berarti gimana kalau misalkan dia ternyata palindrom? Oke. Maka kita coba untuk buat variabel baru yang namanya palindrom. Kita isi dengan 1 nih, teman-teman. Kita isi dengan 1 yang akan terjadi dengan variabel palindrom ini ketika dia kondisinya benar, maka dia akan bernilai 0. Oke. Nah, setelah keluar dari looping, maka kita akan cek lagi. Kalau misalkan palindromnya masih 1, maka kita print dia bahwa itu adalah palindrom. Oke. Oke, misalkan nih malam palindrom ya. Misalkan lagi dia. Oke, palindrom. Terus nih apakah palindrom? Ya, palindrom. ABA palindrom juga. Misalkan ABC bukan palindrom. Oke, mantap ya teman-teman. Jadi untuk contoh kasus yang ketiga ini udah selesai. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kita berjumpa lagi di VBL selanjutnya. Bye-bye.